Salam, kita berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Seorang ibu pernah bertanya kepada saya begini, benarkah Allah itu mengasihi orang Kristen? Benarkah Allah itu mengasihi anak-anaknya? Jika memang benar Allah mengasihi anak-anaknya, mengapa orang Kristen masih mengalami persoalan? Mengapa orang Kristen masih mengalami pencobaan? Bapak Ibu, tema kita saat ini adalah pencobaan. Perlu untuk kita ingat bahwa pencobaan bukan berasal dari Allah. Yakobus 1 ayat 13 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi jika orang Kristen, jika anak-anak Allah mengalami pencobaan, perlu diingat bahwa pencobaan tersebut tidak berasal dari Allah. Lalu mengapa orang Kristen mengalami pencobaan? Ada dua hal mengapa orang Kristen mengalami pencobaan. Yang pertama, karena sedang berbuat salah. Ketika anak-anak Allah melakukan hal yang salah di mata Allah, menyimpang dari jalannya Allah, mengambil keputusan yang salah, maka Allah mengizinkan pencobaan, mengizinkan masalah dialami oleh anak-anaknya untuk menyadarkan, mengingatkan, sehingga anak-anak Allah kembali kepada rencananya Allah. Yang kedua, mengapa Allah mengizinkan anak-anaknya mengalami pencobaan? Karena Allah mau memproses. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan Ayub. Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-1, firman Tuhan berkata, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-5. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ini bukti bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Setiap anak-anaknya, baik laki-laki, baik perempuan, yang melakukan pesta, setelah mereka melakukan pesta, Ayub memanggil anak-anaknya dan menguduskan mereka. Ayub mengorbankan korban persembahan sesuai jumlah anak-anaknya. Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-3.
ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Karena kesalehannya, Ayub diberkati berlimpah-limpah menjadi orang terkaya, bukan hanya di kampung atau di kotanya, tetapi terkaya di sebelah timur. Karena kesalehan Ayub juga, Allah membanggakan Ayub di hadapan iblis. Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Karena kesalehannya, Allah bangga kepada Ayub. Tetapi walaupun Ayub orang yang saleh dan jujur, Ayub mendapatkan pencobaan. Ayub mengalami masalah. Ayat 14-15. Ini masalah pertama, pencobaan pertama yang dialami oleh Ayub. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Pencobaan pertama yang dialami oleh Ayub adalah lembu sapi dan keledai-keledai dirampas oleh Sheba, serta penjaga-penjaga lembu sapinya Ayub terbunuh. Pencobaan yang kedua yang dialami oleh Ayub tertulis dalam ayatnya yang ke-16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Bukan hanya lembu sapi dan keledai-keledai, tetapi kambing domba Ayub juga habis terbakar. Begitu juga dengan penjaga-penjaga kambing domba Ayub habis terbakar. Pencobaan yang ketiga, ayat 17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Bukan hanya sampai di situ saja pencobaan ini, masih berlanjut lagi. Ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut tertiup dari seberang padang rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Pencobaan yang terjadi pada Ayub dalam 1 hari, kehabisan hartanya,
para penjaganya, pekerjanya terbunuh, anak-anaknya juga mati. Sudah kehilangan anak, bangkrut, jatuh miskin. Dan pencobaan ini masih berlanjut. Pada Ayub pasal yang kedua, ayatnya yang ke-7, dituliskan bahwa Ayub terkena penyakit bara yang busuk dari telapak kaki sampai kepala. Bukan hanya jatuh miskin, kehilangan anak, kena penyakit pula. Dan pasal 2 ayat yang 9 dikatakan bahwa istri Ayub menyuruh Ayub meninggalkan Tuhan dan menyumpahi Ayub supaya mati. Bapak Ibu, pencobaan yang begitu berat diterima oleh Ayub, seorang yang saleh dan jujur. Mengapa Ayub mendapatkan pencobaan? Sekali lagi saya katakan, perlu kita ingat bahwa pencobaan bukan berasal dari Tuhan, tetapi diizinkan oleh Tuhan terjadi. Anak-anak Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Seperti Ayub ada dalam perlindungan Tuhan, bahkan iblis pun tidak dapat berbuat apa-apa. Ayub pasal 1 ayat 10 sampai 11 berkata begini, "Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Ayub pasal 1 ayat 10 jelas berkata bahwa anak-anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan, dipagari oleh Tuhan. Tanpa seizin Tuhan, iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi kepada anak-anak Tuhan? Ayub 1 ayatnya yang ke-9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?" Tuhan izinkan Ayub mengalami pencobaan karena Tuhan mau memurnikan iman Ayub, agar ketika dalam pencobaan pun Ayub tetap saleh dan jujur di hadapan Tuhan. Begitu juga kita sebagai anak-anak Allah. Ketika kita menghadapi pencobaan, menghadapi masalah, agar iman kita dimurnikan. Banyak orang yang ketika menerima mukjizat dan berkat, haleluya, puji Tuhan, berseru memuliakan nama Tuhan. Tetapi ketika menghadapi permasalahan, berkata, "Di mana engkau Tuhan? Mana mukjizatmu? Bela aku." Bersungut-sungut. Karena itu, ketika menghadapi masalah dan pencobaan, jangan bersungut-sungut, jangan berkata, "Mengapa ini terjadi? Apa salahku? Apa dosaku? Aku sudah melayani Tuhan, aku sudah berbuat baik, aku rajin ke gereja, tetapi mengapa Tuhan izinkan permasalahan ini?" Jangan berkata seperti itu. Tetapi ketika menghadapi pencobaan, datang bersujud di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang kedua,
mengapa Tuhan mengizinkan terjadi pencobaan kepada anak-anak Tuhan? Agar iman kita naik level. Ketika level iman kita naik, maka berkat yang dipercayakan Tuhan pun semakin banyak. Sebelum Ayub menghadapi pencobaan, dia orang terkaya. Tetapi setelah menghadapi pencobaan, dia menjadi lebih kaya. Tuhan mengembalikan apa yang dimilikinya 2 kali lipat. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ketika Allah mau mempercayakan berkat yang besar kepada anak-anaknya, Tuhan memurnikan imannya sehingga ketika anak-anak Tuhan mampu menang atas pencobaan, maka Tuhan akan mempercayakan berkat yang lebih besar. Tuhan akan mempercayakan pelayanan yang lebih besar. Tuhan akan mempercayakan karunia yang lebih banyak. Yang ketiga, mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi kepada anak-anak Tuhan? Karena Tuhan ingin memproses karakter kekristenan kita. Banyak orang yang mengikut Kristus karena mukjizat. Saya pernah melayani seorang bapak. Dia dilahirkan dalam keluarga Kristen. Sampai dia belajar dalam perguruan tinggi, kuliah, dia berkenalan dengan seorang wanita, seorang perempuan yang non-Kristen. Lalu mereka melakukan pergaulan bebas, akhirnya si perempuan hamil di luar nikah. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan ini, mereka dinikahkan, tetapi dinikahkan mengikuti agama si perempuan. Bapak ini masuk agama si perempuan dan meninggalkan Tuhan, meninggalkan agama Kristen. Setelah anak yang pertama lahir, tidak seberapa lama istrinya itu sakit. Lalu dalam tidurnya ketika sakit, dia bermimpi bertemu Tuhan Yesus, lalu dia disembuhkan. Karena mengalami mukjizat kesembuhan, akhirnya mereka membuat kesepakatan memilih menjadi masuk Kristen. Bertobat, dibaptis, dan akhirnya melayani. Keluarga ini mengalami proses yang Tuhan izinkan. Setelah anak yang kedua lahir lalu besar, bapak itu selesailah pekerjaannya, karena kebetulan waktu itu pekerjaannya sistem kontrak. Lalu ketika pekerjaannya habis kontrak, tidak diperpanjang lagi, pengangguranlah. Jadi bapak itu kerja serabutan. Beberapa tahun istrinya masih setia, masih berdoa, masih mengharapkan mukjizat daripada Tuhan. Tetapi setelah beberapa tahun kemudian, merasa Tuhan tidak menjawab, merasa Tuhan tidak mendengar doa mereka, merasa Tuhan tidak melakukan mukjizat bagi keluarga ini. Akhirnya si ibu pergi lari, meninggalkan suami, meninggalkan anak, pergi lari, menikah lagi, dan kembali ke agamanya yang sebelumnya. Ini adalah contoh jika karakter kekristenan kita dasarnya adalah mukjizat. Mukjizat pasti terjadi bagi anak-anak Allah, tetapi jangan
jadikan mukjizat menjadi dasar karakter kekristenanmu. Ketika sudah mengaku menjadi pengikut Kristus, maka siaplah diproses sehingga karaktermu menjadi sama seperti Yesus. Bapak Ibu, mengucap syukurlah dalam pencobaan, mengucap syukurlah dalam masalah, dan tanyalah Tuhan apa yang Tuhan inginkan dari masalah, dari pencobaan yang Tuhan izinkan kita alami. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan hati kita, meneguhkan iman kita di dalam permasalahan, pencobaan yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati.